isim artinya benda, dua kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Itu lagunya. Kalimat kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda, dua kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Kemudian tandanya isim al ada di awalnya huruf-huruf, jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan. Itulah tanda-tandanya isim. Nanti kita baca lagunya. Sebelum itu kita ke kalimat. Kalimat tadi apa katanya? Artinya kata ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan dari beberapa kata, tapi bahasa Arab kalimat itulah satu kata. Kalimat itu nanti dibagi menjadi berapa? Tiga. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Itu lagu siapa itu ya? Ada pernah dengar lagu itu? Ya bukan yang ada lagu ininya itu. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Si Tegar, masa nggak tahu Tegar? Ya, Tegar yang pengamen itu, yang dulunya jadi orang kaya, sekarang jadi orang miskin katanya. Ya, Tegar. Nah, itu kita pakai, nanti kita akan berkolaborasi, kita buat lagu-lagu biar antum itu nggak bosan ya. Kalimat itu juga menjadi tiga. Nama satu kalimat isim ya. Isim artinya benda. Benda. Kedua adalah fi'il artinya kata kerja. Kemudian huruf. Artinya apa huruf? Ya huruf. Nah, kalimat itu ada tiga, isim, fi'il, huruf. Nah, dari Ustaz, terus gimana cara kita mengetahui dia itu isim? Kan nanti di Al-Quran, misalnya Al-Quran kok banyak kan kata-kata di Al-Quran. Dari mana saya tahu dia itu isim? Dari mana saya tahu dia fi'il? Dari mana saya tahu dia huruf? Maka dilanjutkan lagunya. Apa? Kalamuhum labdul mufidul musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Jadi isim nanti tandanya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Isim itu tandanya itu ada 4. Yang pertama ada alnya. Ada alnya. Jadi setiap ketemu kata dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran yang ada alif lamnya, otomatis itu adalah isim. Berarti kalau saya mengatakan begini, huwallah. Nah, berarti Allah di sini adalah isim. Seperti itu. Yang pertama al ya, ada alnya. Yang kedua bertanwin. Tanwin ya. Bertanwin. Berarti setiap saya menemukan sebuah kata dalam bahasa Arab, setiap saya menemukan sebuah kata di Al-Quran, dia itu bertanwin, otomatis itu adalah isim. Contohnya apa di Al-Quran bertanwin? Ada yang bisa sebutkan? Ayo. Di Al-Quran ya ada Muhammadun ya. Ja'a Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu berarti di sana itu dia adalah isim. Muhammadun di sana adalah isim. Pokoknya setiap kita menemukan sebuah tanwin, apa itu tanwin? Baris dua. Di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, di dalam manapun itu, yang penting itu berbahasa Arab, udah otomatis dia itu adalah isim. Kemudian kemasukan huruf jar ya. Kemasukan huruf jar. Huruf jar. Jar. Kemasukan huruf jar. Tat, huruf jar itu apa, Tat? Kan pertanyaan seperti itu. Sebelum itu dicatat dulu. Kemasukan huruf jar. Oke, huruf jar itu banyak sebenarnya.
banyak. Haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmudhu rubbalamul kaywawun wata wal kafa wal bawa la'alla wa mata. Ada 21 huruf jar. Banyak sekali Ustaz, kita ringkas jadi 9 yang sering dipakai 9. Lagunya gimana tak? Min ila an ala fi rubba bakala min ila an ala fi rubba bakala. Nah itu kita tulisin, coba semua kita tulisin. Kenapa ditulisin tak? Biar dihafalin. Kapan dihafalin tak? Ya setelah dari sini. Gak mau ngapal saya tak, berarti pas ujian 0 nilainya. Kalau 0 nilai saya gimana tak? Ya gak dapat HP. Simpel. Saya gak bawa HP tak, dilihat sama orang tuanya. Nah kan. Huruf jar ada 21 banyaknya, tapi yang wajib kita ketahui ya 9 aja lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi pengen belajar bahasa antum jadinya 10. Itu bahasa Batak jadinya nanti. Ya. 1 apa? Min. Ada yang pernah belajar ini enggak lagu-lagu huruf jar? Coba. Gimana lagunya kalau di pondoknya? Tadi siapa yang belagu tadi? Iya itu, berarti gimana lagunya? Di pondoknya? Enggak pernah lagunya. Oh, enggak ada lagunya, kasihan sekali. Atau misalnya antum berkreasi, silahkan buat lagu. Kalau saya lagunya apa? Tak kreasiin min ila. Itu lagu apa itu ya? Sulis. Sulis. Gimana lagunya itu? Yang aslinya? Min ya thayyibah ya. Min ila an ala. Min yang pertama. Min itu artinya apa? Dari. Oh ini bukannya ilmu nahwu ini tak. Untuk mengenal sorob dulu kita kenal dikit. Min artinya dari. Kemudian ila artinya ke. An artinya dari. Tapi ini lebih ke manusia ya. Ke manusia. Maksudnya dari an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minna fahuwa raddun. An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ada an di sana. Ada an artinya adalah dari di sana itu maksudnya manusia yang menyampaikan. Yang menyampaikan adalah manusia. Min ila an ala artinya di atas. Di atas di sini loh. Di atas, bukannya atas tuh pauko Ustaz. Gitu kan. Pauko artinya apa? Di atas loh. Katanya ala di atas. Piye kata orang Jawa itu piye? Ala ini artinya di atas tapi menempel. Misalnya nih ada meja. Anggap bagus ini saya ya gambarannya, yang bilang jelek keluar. Bagus kan? Oh, bilang jelek ya. Ada buku di sini. Set. Nah, ketika Fahri melihat buku ini apa kata Fahri? Al-kitabu alal maktab. Kitab itu ada di atas meja. Maksudnya itu menempel. Ternyata ada di sini tuh di atas meja ada Mbak Kunti di sini. Ada Mbak Kunti. Dia ini terbang begitu. Mungkin kalau di Sulawesi kuyang ya. Apa di sini terkenal hantunya? Beda lagi di Lombok Selak namanya. Ternyata setiap daerah itu punya hantu berbeda-beda ya. Iya ya. Kalau di Eropa apa hantunya?
Vampir, keren-keren kalau di Eropa pakai jas. Terus tinggalnya di mana? Di istana. Ada yang pernah menonton film Dracula? Dracula yang biasa kartun itu apa namanya? Film Amerika yang ada Dracula itu ada anak kecilnya itu. Udah pernah nonton? Itu Dracula hidupnya di mana? Di istana. Makanya Eropa itu hantunya terhormat. Hantunya terhormat. Di Indonesia hantunya coba sebutin. Nggak ada yang terhormat sama sekali hantunya di Indonesia itu. Manusianya aja di sini itu banyak yang tinggal di kolong jembatan dan seterusnya. Hantunya pun sama, gitu. Antum jadi jangan antum mengeluh. Sama, hantunya juga sama di sini. Apa tadi nama hantunya? Enggak yang di apa? Rakang. Parakang. Nah, Parakang itu tinggal di mana? Ya terbang. Biasanya dia itu muncul di mana? Biasa mitos orang di sini. Pohon pisang. Yang jelek-jelek tempatnya. Pohon pisang, kolong jembatan. Pokoknya jangan khawatir, antum miskin, hantunya pun pada miskin semua di sini gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau Mbak Kunti apa tadi yang bilang rakang? Ya, pokoknya itulah ya. Ini aja lah ya, yang Mbak Kunti aja lah yang terkenal se-Indonesia ya. Mbak Kunti ini terbang, dilihat sama si Siddiq. Ustaz, saya ngelihat Kunti. Ra'aitu kuntiya. Ra'aitu kuntiya fauqal maktab. Aku melihat Mbak Kunti di atas meja. Berarti kalau fauqo di sana artinya Mbak Kuntinya melayang gitu. Mbak Kunti lagi melayang. Allah alam, ada yang pernah melihat di sini hantu-hantu? Hantu itu sesuai dengan pikiran antum ya. Kalau Dracula di sini ada yang takut sama Dracula. Pakai jas lengkap putih tinggi. Terus dia itu maco gitu. Bukan kita takut, malah kita pengen foto kan. Kalau Dracula di sini, jadi gak nyambung. Pocong taruh di Eropa, ada pocong tuh. Yang mana itu pocong? Loh, kok kayak lontong adanya. Dimakan nanti kali ini ya. Jadi itu. Kalau di Cina apa? Apa ini? Pampir. Ya, pampir itu di Cina. Gak ada serem-seremnya pampir itu. Bener kan? Kayak pakai peci Cina, pakai baju koko. Jadi antum koko itu bukan baju muslim, itu baju Cina. Ya, pakai koko di sini, baju Cina. Enggak ada yang pakai koko. Enggak apa-apa pakai koko, tapi masih itu bukan baju orang Arab, bukan identik dengan Islam, tapi itu adalah baju Cina, baju pampir. Kita itu harus memakai baju koko karena baju koko adalah bajunya Islam. Sejak kapan baju koko baju Islam? Itu baju pampir. Coba saya aja pampir pasti baju koko dia pakai. Nah, baju pampir. Ini itu artinya alai di atas ya. Min ila an ala fi. Fi, apa itu fi artinya? Di dalam. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Di dalam? In the room. In the room, di dalam. Kemudian 6 min ila an ala fi rubba. Rubba ini artinya beberapa. Rubba shaimin, beberapa orang yang berpuasa. Rubba tulabin, beberapa santri la yasta'zinu ilal maqsab. Beberapa santri tidak izin ke kantin. Rumit ila an ala fi rubah. Kemudian bi artinya adalah dengan. Ini sambil ngapal bahasa Arab juga ini. Dengan. Misalnya apa? Dengan, misalnya saya menulis dengan pulpen, berarti kata betu bil qalam. Kata betu bil qalam. Aku telah menulis dengan pulpen. Seperti itu. Ada yang kasih tahu Sasabili coba chargernya, ini udah mulai mau mati. Charger laptop. Bi itu artinya dengan. Contohnya di Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anda nggak terlalu merdu suaranya. Nggak terlalu merdu. Yang merdu suaranya di sini siapa? Fakhri. Kemudian Ihsan Ansori.
Kemudian Muhammad Siddiqi, punya II semua ini ya. Iya, I kebanyakan ini di sini. Siapa lagi? I. Al-Kahfi, Al-Fathi, Anas Ubaidillahi. Kalau dia itu Ubaidillahi itu, ya, bi tadi ada dengan Bismillah, dengan nama Allah. Min ila an ala fi ruba ba kap. Kap ini artinya adalah seperti. Kamu seperti tuyul. Anta katuyul. Gimana tulisan tuyul? Tuyul. Anta katuyul. Engkau seperti. Ka di sini artinya seperti. Kalau bahasa Inggris seperti apa? Nggak ada yang tahu ya, bahasa Inggris saya juga nggak tahu ini. Kemudian min ilaan ala fi rubabaka lam. Lam ini artinya apa? Untuk. Lillahi atau untuk atau milik ya. Atau milik. Lillahi ma fis samawati wa ma. Gimana? Oh. Berarti ini enggak dipakai. Oh, berarti itu langsung ya. Oke. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah. Milik Allah lah langit dan bumi. Ada yang berdalil kayak gitu, dia nyuri ayam. Habis itu, lo kok ente nyuri ayam? Sudah izin sama siapa? Sama Allah. Dalilnya mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu jadi kerak neraka itu langsung orang itu. Iya, dia nyuri pakai dalil, itu bahaya tuh. Kemudian ada 9 ya, kok 10 anak tulis. Ada 9, sebenarnya 21, tapi mungkin itu nanti terlalu panjang. Mungkin nanti di pelajaran yang lain. Min ila'an ala fi rubabakah. Lah, kita lakukan biar menghilangkan ngantuk antum semua. 1, 2, 3. Min ila'an ala fi rubabakala min ila'an ala fi rubabakala min an ala fi rubabakala min ilah an ala fi rubabakala. Kan enak lagunya, enak banget ngapal kayak gini. Tapi ya sorop itu harus dibawa santai. Kalau dibawa terlalu serius, takutnya antum ngantuk. Apa yang di belakang? Bawahnya ngantuk. Nah, ini wajib dihafalin. Sebenarnya kaidah tadi apa? Sorop itu harus pertama adalah dihafal. Banyak banget yang dihafalkan Ustaz, enggak apa-apa. Mumpung masih fresh kepala antum, masih kecil. Bukan masih kecil sih. Nanti kalau kecil semuanya nanti kecil dari bawah sampai ke atas. Termasuk yang itu kan. Ini maksudnya apa? Telinganya gitu. Nanti kecil, semuanya kecil kan, bahaya itu. Jadi yang masih mumpung kita antum masih apa istilahnya itu, masih umur menuntut ilmu. Nanti antum rasakan kalau udah menikah, udah berkeluarga atau punya tanggungan, buru-buru antum menuntut ilmu. Kalau antum nggak kerja di depan menuntut ilmu gitu, nyari nafkah aja banting tulang, nggak ada waktu untuk belajar. Mumpung sekarang masih pres-presnya, nggak ada yang antum pikirin, nggak perlu mikirin biaya kuliah kecuali kak muhromnya, gitu kan. Nggak perlu antum mikirin apa, makanya pikirin hafalan saja. Berat banget hafalan Ustaz, nggak apa-apa, berat kemudian ringan belakang, itu teorinya. Tapi faktanya berat di depan, di belakang juga berat nanti. Nah, gitu. Enggak, ringan di belakangnya. Jadi kalau pengen berkualitas, banyak hafalan dalam ini. Karena mau tidak mau kita harus menghafal. Kalau sorop itu nggak bisa enggak. Nah, makanya nanti kita akan mensiasati menghafalnya itu dengan lagu, biar nggak ada rasanya seperti itu ya. Ila ala fi rubabaka la. Besok tak tanya ini. Terus tadi kemasukan huruf jer, maksudnya gimana? Nah, setiap kalimat yang kemasukan huruf jer, kalau kemasukan itu berarti sebelumnya huruf jer.
gitu. Kalau kemasukan artinya sebelumnya huruf jar, maka udah otomatis dihukumi oleh Mahkamah Agung. Itu adalah isim. Misalnya min baiti, misalnya min baiti, dari rumahku. Nah, baiti di sini dihukumi sebagai isim. Kenapa dikatakan isim si baiti? Karena sebelumnya adalah huruf min, huruf jar atau min. Apalagi contohnya fi madza? Fil ghurfah. Fil ghurfati. Ghurfah di sini dihukumi sebagai isim karena sebelumnya adalah huruf jar. Jadi kalau kemasukan huruf jar apapun itu udah otomatis dikatakan sebagai isim. Kemudian terakhir namanya khofat ya, khofat. Khofat itu bahasa gampangnya baris bawah lah ya. Baris bawah. Nah, setiap yang berbaris bawah udah dikatakan sebagai apa? Isim. Setiap yang berbaris bawah pasti itu adalah isim. Contohnya apa ya? Ini ghurfati dan seterusnya. Itu dikatakan sebagai isim. Ditulis dulu. Fi rubbabakala. Besok kita punya lagu lagi. Tenang, semua banyak lagunya saya. Banyaklah lagunya. Karena nanti biasanya generasi-generasi seperti antum zaman sekarang itu lebih membutuhkan ini auditori namanya. Auditori itu lebih ke mana? Kayak semacam permainan begitu. Umur-umur seperti ini. Kalau dibawa serius takutnya antum ngantuk. Kalau dibawa tegang takutnya antum nangis. Mati. Coba apa itu nun mati dan tadi nangis kan buat tegang. Santai aja. Iya, coba sebutkan huruf jar. Gak disebutkan di sini. Itu langsung nangis antum pulang ke rumah. Ngasih orang tua, ustadznya galak di rumah. Kalau hari nggak pulang dia, kenapa? Di rumah juga galak semua ibu bapak saya katanya. Itu enggak juga Fahri. Di rumah galak nggak ibu bapak? Lagi nonton lah itu. Enggak. Kalau bilang galak nanti telaporin. Ya. Fi'il itu juga 4 tandanya. Qad. Wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'i ta'nisim ma'a taskini. Qad. Qad yang artinya adalah sungguh. Sungguh. Kemudian qad apa habis itu apa tadi wal fi'lu ma'rufun bi qad wasin. Saufa. Kemudian tak taknis ya. Nis. Ta'ud taknisi. Gampangnya itu tak taknis itu tak yang kebuka. Tak maftuhah yang kayak gini. Diulang. Fi'il itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama namanya qad. Yang kedua namanya sin, yang artinya akan. Sin di sini artinya akan. Akan tapi waktu dekat ya. Dekat. Kalau saufa artinya akan tapi waktunya lama gitu. Sin atau sa ya sama gitu. Jadi fi'il itu mempunyai 4 tanda, tak tambahin 1. Jadi 5 tandanya ya, tak tambahin 1. Kalau sebelumnya itu ada kata-kata anaitu. Anaitu. Kalau ada kata anaitu, nanti kita jelasin satu-satu. Yang kelima, kalau ada sebelumnya itu adalah
anaitu, hamzah, apalagi itu nun, ya sama ta. Kita kasih contohnya satu-satu. Ini udah ini. Yang bilang belum nggak apa-apa, jujur. Udah ya. Yang nggak nulis nggak apa-apa. Kalau kepalanya seperti Imam Syafi'i, nah, tetap kita tanya setiap pertemuan. Kita akan tanya terus seperti ini. Ya. Kita jelaskan satu persatu. Loh, kok penghapusnya mulai rusak ini? Terlalu cepat apa udah ini? Terlalu lambat, terlalu cepat, atau masih ini normal? Normal ya. Tanda-tanda fi'il itu ada 4 di kitab, tak tambahin 1 jadi 5. Bid'ah dong tat. Nambah-nambahin kan? Nggak apa-apa. Bid'ah masalah ginian itu adalah sunnah. Bid'ah adalah masalah ginian sunnah. Iya. Kenapa bid'ah dalam masalah sunnah? Yuk, yang buat nahwu sorof itu siapa? Nabi nggak pernah mengenal namanya nahwu sorof. Ada pernah dengar Abu Bakar mengatakan, oh ini namanya mubtada, ini namanya khobar, ini namanya rofa, dan enggak? Ini dibuat oleh ulama. Ini disebut dengan apa? Nahwu sorof. Nah, kita langsung. Yang pertama adalah qad. Berarti setiap menemukan suatu kalimat yang diawali oleh qad, maka itu adalah fi'il. Contohnya apa? Contohnya tadong. Qad qomat. Qad qomat as-shalah. As-salatu. Qad qomat as-salatu. Di sini qad berarti setelahnya itu dihukumi sebagai apa? Fi'il. Fi'il. Kalau ini apa ini? Fi'il isim huruf? Isim. Kenapa kita katakan as-shalah ini adalah isim? Karena ada alif lamnya. Itu. Kan itu ada alif lamnya. Oke? Itu qad. Yang artinya apa qad tadi? Sungguh. Berarti diartikan qad qomatis sholatu. Nah, sebenarnya benar qad qomat as-sholatu. Nah, nanti pembahasannya panjang kalau masalahnya kenapa di majadi. Aslinya tulisannya ini, qad qomat as-sholatu. Nanti lidahnya orang Arab agak sulit mengatakan qad qomat as-sholatu. Nah, jadi qad qomatis sholat. Nanti pembahasannya nanti pertemuan iltiqa'u sakinain. Nanti pembahasannya panjang. Nanti antum bingung ya. Qad qomat as-sholatu. Sungguh telah sholat itu berdiri. Nah, ketika kemasukan qad, maka setelahnya itulah fi'il. Contohnya apa lagi selain qad qomatis sholat? Qad aflahal mu'minun. Oke. Qad aflaha. Lahal surah apa ini? Aflahal mu'minun. Qad apa lagi? Qad kafa. Gimana lagunya itu? Ada qad apa lagi yang lain? Qad di Al-Qur'an apa lain? Qad qad sami'allahu qaulal ladzi. Qad sami'allahu. Qad sami'allahu. Berarti karena ini ada qad, di sini ada qad, maka setelah si qad ini adalah fi'il. Qad sami'allahu. Nah, setelah qad di sini ya sami'a ini adalah fi'il. Gampang kan sorof itu? Gampang lah. Kemudian yang kedua adalah apa? Sin. Kalau kemasukan sin, maka dia dikatakan sebagai fi'il ya. Yang artinya akan. Contohnya apa? Sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha. Apalagi contohnya yang lain? Apalagi contohnya lain? Sanaktubu ma. Ya. Sanaktubu ma. Fi sudurihim. Fi sudurihim.
Satu lagi, kita 3 aja contohnya. Apa contohnya lain di Al-Quran? Itu beda lagi. Kalau sa'ala itu emang huruf aslinya itu sa'ala sa'ilum. Apa? Itu huruf aslinya sabbaha yusabbihu. Ini huruf tambahan. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. Surah apa ini? Sanasimuhu 'alal khurtum. Al-qalam. Oke. Maksudnya apa di sini? Sin tambahan. Sin. Di sini berarti setelah si sin ini otomatis ini menjadi fi'il. Ini juga menjadi fi'il. Tiga-tigalah fi'il. Kenapa nasimuhu itu fi'il? Karena ada sinnya. Kenapa naktubu ila fi'il? Karena ada sinnya. Kenapa yaqulul ada fi'il? Karena ada sinnya. Yang artinya adalah akan, tapi dalam waktu yang dekat. Dekat lama. Dekat. Berarti ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juz 2 tadi, sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang sufaha. Apa di sufaha? Dungu. Orang yang bodoh. Akan berkata orang-orang yang bodoh itu disebut dengan sufaha. Berarti orang yang bodoh itu akan berkata bentar lagi. Bentar lagi dia akan berkata orang bodoh itu. Makanya dikatakan sebagai sin. Oke, kemudian nomor 3. Apa nomor 3? Saufa. Nomor 3. Saufanya juga artinya akan. Tetapi akan ini artinya jangka yang lama. Contohnya apa? Saufa ta'lamun. Akan engkau mengetahui. Kapan engkau mengetahui? Nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu dekat apa lama? Lama. Maka dikatakan saufa ta'lamun. Saufa apa lagi? Saufa hisab. Belum. Saufa yuhasabu hisaban yasiro. Saufa yuhasabu, akan dihisab. Hisaban yasiro, dengan hisapan yang mudah. Orang-orang beriman nanti akan dihisab, tapi hisabnya dengan sangat mudah. Kapan dihisab? Bukan sekarang. Karena pakai saufa, berarti nanti dihisabnya pada hari kiamat. Makanya orang belajar tafsir, dia harus tahu namanya ilmu nahwu sama ilmu sorof. Untuk mengetahui apa yang masalah ginian. Saufa ta'lamun, berarti dia nanti di hari kiamat dia mengetahui. Kenapa? Pakai saufa. Dan seperti itu. Kemudian nomor berapa? 4. Tak taknis. Ta'ut taknis itu contohnya apa? Tak yang ini ya. Tak yang mati lah, seperti ini biar singkatnya. Contohnya yang tadi. Qomat as-shalah. Bedanya kalau tak taknis ini setelahnya tempatnya, maka sebelumnya itu adalah fi'il gitu. Sedangkan yang 3 itu sebelumnya, setelahnya itu yang fi'il. Qad qamat as-shalatu. Nah, ada si tak taknisnya, banyak tak taknis. Wajaat sakratul mautah bil haq. Wajaat sakratul mauti bil haq. Jaat sakratul maut. Surah apa ini?
surah Qaf ya. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Apalagi contohnya yang dibaca sama Ihsan kemarin? Waja'at surah Yusuf. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Apalagi yang lain contohnya? Jangan yang ja terus, yang lain. Apa? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah ya. Ini surah Al-Anbiya. Kanat zalimatan. Berarti ini karena ada tak taknis, maka sebelumnya si kana ini adalah fi'il. Oke, ada gambaran sampai sini? Atau ada yang bingung? Ada yang ngantuk? Ada yang udah tobat? Ada yang pengen bunuh diri? Enggak lah, wa'iyadzubillah. Ada yang pengen jelasin di depan? Ada yang pengen apa lagi? Ada yang pengen makan? Mau makan nanti. Ya, kemudian terakhir anaitu, maksudnya anaitu ini nanti di fi'il itu ada 4 ininya. Hamzah artinya saya. Kemudian setelah itu na artinya adalah kami. Habis itu ta artinya adalah kamu. Iya artinya adalah dia. Oke. Gimana contohnya tat? Yaitu apalagi aktubu, kemudian naktubu, kemudian taktubu, kemudian yaktubu. Aktubu, naktubu, taktubu, yaktubu. Atau disingkat menjadi anaitu atau Anita. Bisa Anita, bisa anaitu, bisa yang apa lain? Tina. Enggak bisa ya Tina ya. Pokoknya seperti ini. Jadi kalau kita ketemukan sebuah fi'il yang ada hamzahnya, nanya, tanya, yanya di awal dan itu adalah huruf tambahan, maka otomatis setelahnya ini adalah fi'il. Seperti itu. Berarti kalau saya mengatakan saya melihat, berarti aro pakai hamzah. Kamu melihat taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, apakah belum engkau melihat? Kemudian apa lagi? Alam naro. Naktubu, apa? Naro. Narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Narallaha jahrah. Engkau melihat Allah. Bani Israil itu sampai melihat Allah. Tapi kisahnya dikatakan dalam perjanjian lama. Ada tahu perjanjian lama? Enggak usah tahu juga sih. Perjanjian lama itu Nabi Musa capek udah naik ke Gunung Tur Sina. Tahu Gunung Tur Sina di mana? Nanti kita pergilah ke Gunung Tur Sina. Kapan tapi? Amin. Gunung Tur Sina itu di Mesir. Gunung Tur Sina naik untuk mendapatkan namanya lauh. Lauh itu bahasa orang Kristennya itu loh namanya. Loh. Dalilnya apa? Walamma sakata an Musal ghadabu akhadal alwah. Kalau kita mengatakannya alwah atau loh, kalau orang Kristen nyebutnya loh. Nah, ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tur Sina, dapat loh. Isinya 10 perintah Tuhan. Ada pernah dengar kata-kata itu? 10 perintah Tuhan. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun, tidak boleh berzina, tidak boleh membuat patung, muliakan hari Sabtu, kemudian tidak boleh mencuri, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Ada 10 banyaknya.
Ya, langsung namanya. Ya itu. Ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, nah dikasih oleh Allah 10 perintah, datang kepada kaumnya, wahai kaumku, aku mendapatkan 10 perintah. Allah nggak percaya saya. Nah, Bani Israel tuh tahu kapan itu? Padahal dia udah melihat laut terbelah, dia melihat Fir'aun itu tenggelam. Tapi apa kata Bani Israel? Allah nggak percaya saya, itu dari Allah sebelum kami melihatnya langsung. Narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqah, langsung petir menyambar dia gara-gara dia membantah Nabi Musa. Allah nggak percaya saya sebelum saya lihat. Itu mah mungkin karang-karangan Nabi Musa doang. Pengen saya lihat dong Allah. Seperti itu. Padahal sebelumnya itu udah diselamatin dari apa itu? Di Laut Merah, habis dibelah lautan itu. Semua orang Bani Israel melihat lautan itu terbelah. Tapi setelah mereka selamat, kemudian dikasih kitab Nabi Musa, nggak percaya dia itu dari Allah. Bayangin aja Bani Israel gimana degilnya. Apa degil itu? Keras kepala. Bani Israel itu keras kepala, tidak ada yang mengalahkan keras kepalanya Bani Israel dari seluruh alam. Nggak percaya? Lihat aja YouTube sekarang. Nah, itu sampai manusia seluruh dunia, sekafir-kafirnya orang kafir itu geleng-geleng kepala sama orang Israel sekarang. Bani Israel sekarang tuh geleng-geleng kepala orang kafir, sekafir-kafirnya orang kafir itu masih geleng-geleng kepala sama Bani Israel, saking degilnya itu Bani Israel. Narallaha jahrah. Seperti itu. Jadi 5 tanda. Nah, huruf itu gimana tandanya, Ustaz? Dia tidak punya tanda. Huruf itu tidak mempunyai tanda. Huruf itu ya kayak ada huruf namanya huruf ma'ani, ada namanya huruf ma'ani. Ini kemudian ada namanya huruf ghairu ma'ani. Atau bahasa singkatnya itu huruf yang mempunyai makna dan huruf yang tak punya makna. Contohnya huruf yang punya makna apa? Huruf jar yang tadi kan ada maknanya huruf itu, min ila an ala fi babakala. Kemudian apalagi huruf kosam nanti belajar satu-satu lah nanti ya. Huruf atop, huruf apa lagi? Huruf dan banyak lain sebagainya. Huruf apa? Mudhora'ah. Iya, mudhora'ah. Ya, ini huruf mudhora'ah itu ada itu. Nah, huruf yang tidak mempunyai makna. Cuma kalau dia sendirian nggak punya makna. Contohnya apa? Wa dan artinya apa? Contohnya pa artinya maka. Apa yang nggak punya makna huruf? Alif ada maknanya nggak? Alif contohnya. Kemudian ba ada, ta ada, sa. Apa maknanya sa? Nggak ada. Sa apa lagi? Ja, kho, ha. Kalau dia sendiri nggak punya makna. Nah, seperti ini. Semua huruf-huruf ini tidak mempunyai tanda. Nah, jadi cara kita mengerti dia huruf itu tidak mempunyai tanda-tanda yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dikatakan sebagai huruf. Seperti itu. Sekilas tentang ini sebenarnya masuk ke ilmu nahwu, tapi sebelum itu kita perkenalkan ke belum 3 menit lagi nih. Nggak terasa ya? Terasa apa nggak terasa? Oh, tidak terasa. Dengan nada yang ini, yang terpaksa mengatakan tidak terasa. Kalau bilang terasa nanti buaya katanya kan? Iya. Ada pertanyaan? 3 menit lagi. Jadi kesimpulan kita pertama adalah kalimat itu dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu mempunyai berapa tanda? 4. Al, tanwin, kemasuk huruf jar dan khofat. Kemudian fi'il ada 4, qad, sin, saufa, taknis. Kemudian ana itu ini tambahan ana. Kemudian huruf itu ada 2, ma'ani dan ghairu ma'ani. Di mana ma'ani itu huruf jar, huruf qasam dan seterusnya. Ghairu ma'ani ini huruf-hurufnya tidak mempunyai makna. Nah, kemudian tadi juga ada namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Nahwu itu adalah perubahan dari akhir kalimat. Kemudian kalau sorof itulah perubahan dari kalimat itu. Gampang kan ilmu nahwu sorof? Ilmu nahwu sorof gampang kan?
Ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan Pak sopir. Nah, di sana lihat pelang waktu keluar kemarin dari sana, pelan-pelan Pak sopir. Nah, tetangganya keluarganya menanti di rumah. Ditulis dulu. Bagusnya setelah kita belajar itu ya di pondok-pondok di mana yang sukses, tuh malamnya mereka mutolaah. Apa di mutolaah? Mutolaah itu berasal dari kata tola'a yutoli'u mutola'atan, artinya diskusi bareng. Misalnya si ini, bang kita ini yuk bertiga di mana, di musola, ngapain? Diskusin pelajaran tadi siang dong. Diskusi, debat dan seterusnya. Nah gitu, kalau pengen ilmunya itu tetap melekat. Diskusi, debat, apalagi namanya itu muhadharah dan seterusnya. Jadi kita mendiskusikan apa pelajaran kita dari sini. Atau mufrodat misalnya, nanti sore, nanti malam-malamnya kita saling simak, ayo tanya saya tentang mufrodat. Coba tanya saya, kitabun apa? Saling tanya begitu. Setelah saling tanya udah banyak ilmunya, praktikin. Udah kita punya ilmu nih, ayo kita praktikin. Udah kita belajar huruf jar, kita praktikin yuk. Min aina kamu, misalnya kamu belum dia pelajarin. Min aina kamu, dari mana kamu? Min kantin, nggak apa-apa. Min kantin atau min rumah, pokoknya semua kata-kata yang udah antum hafal usahakan dipraktikkan. Ini udah berapa dapat katanya? Udah 9. Berapa lagi tuh kata? Banyak dapatnya kata seperti itu. Ini di amsilah atas rifiyah, banyak banget tasrif-tasrifnya. Kalau semuanya kita pelajari nggak muat ini setahun, kita ambil yang mudah-mudah saja biar antum bisa praktikkan nanti ketika takallum seperti itu. Ada pertanyaan? Hafil. Contohnya itu Ustaz, khofat. Khofat itu baris bawah. Yang berbaris bawah. Setiap menemukan kalimat yang berbaris bawah itu dikatakan sebagai khofat. Ya, itu dikatakan sebagai khofat berbaris bawah. Ya, setiap yang berbaris bawah, itu adalah isim. Contohnya apa? Lillahi, ada di sana Allah. Baitu Zaidin. Baitu Zaidin. Zaidin di sana itulah isim. Oke, seperti itu. Sebenarnya sorob itu nggak ada akhirnya ya. Belajar sorob itu nggak ada akhirnya. Belajar nahwu sorob itu nggak ada akhirnya. Jadi apa? Orang yang udah ngerti nahwu sorob aja masih belajar nahwu sorob. Makanya kita pelan-pelan ini aja sekali sepekan. Makanya diusahakan dihafalkan dan dipahami. Cara menghafalkan yang baik dengan mendiskusikannya. Nah, orang yang dewasa, orang yang sudah berpikir dewasa, cara kita mengetahui kedewasaannya dengan apa? Dengan berdebat. Kalau berdebat dia tidak tersinggung, dia udah dewasa. Makanya itu ini sering munakosah, berdebat argumen dengan teman. Tapi dalam masalah keilmuan ya, bukan debat-debat yang nggak jelas. Real Madrid apa Barcelona yang paling hebat? Madrid loh, punya 15 UCL. Pokoknya Madrid itu kalau dia udah mulai ke pojok orang-orang Madridista, ujung-ujungnya itu dalilnya cuma satu. Misalnya Barcelona sekarang dapat ini, semuanya dia dapat. Orang Barca sombong, main Barca nih, senggol dong. Alah masih segitu. Madrid dong 15 UCL. Itu aja nih orang Madrid. Iya, apalagi Barca itu nggak ada dalilnya, Barca itu ya, nggak ada dalilnya. Apa dalilnya Barca? Nggak ada kan? Kalau MU juga meskipun banyak dalilnya, nggak berani. Makanya yang bertakiyah di dunia ini dua golongan. Apa itu takiyah? Pura-pura bukan orang itu, bukan golongan itu sebutan takiyah. Contoh orang Syiah, yang pertama Syiah itu bertakiyah. Maksudnya takiyah itu kalau tanya dia, ente Syiah apa tidak? Bukan katanya. Ente Syiah bukan. Nah, bertakiyah dia itu. Saya NU, saya Muhammadiyah, padahal dia Syiah gitu. Bertakiyah. Yang kedua itu pendukung MU. Kedua adalah pendukung MU. Enggak ada yang berani di sini di dunia ini yang mengatakan pendukung MU. Coba saya tanya, siapa pendukung MU di sini? Enggak ada yang berani. Coba ada pendukung MU di sini? Kan enggak ada kan? Kenapa?
Ya karena ini memalukan gitu kan, DPR itu memalukan. Makanya tiga golongan yang paling menyesal di dunia ini. Pertama, orang kafir. Kedua, orang munafik. Ketiga, pernah mendukung MU. Tiga golongan yang paling menyesal di dunia ini gitu. Ustadz apa dong Ustadz? Nah, karena pribadi itu saudaranya MU. Citi. Nah, dan di sini Citi Manchester City, oh dia suka bola ya? Katanya tadi tanya suka apa? Oh, main bola. Biasa orang suka main bola pasti suka nonton bola gitu. Suka nggak ada pendukung City sini loh, sendiri berarti. Iya, Arsenal nggak ada ya? Atau belum tahu klub-klub seperti itu? Ya, anak pribadi dulu waktu kecil tak tulis itu berapa, misalnya Citi nih. Tanggal segini itu skornya melawan Swansea City segini, saking pen beratnya sama City. Tapi setelah lama-lama itu buang-buang waktu, nggak ada faedahnya, nggak ada yang kita dapatkan, nggak pernah nanya lagi. Cuma nonton, cuma highlight saja. Apa itu highlight? Ya, cuplikan ulang, nggak ada faedahnya. Tapi biasa di Pondok Bogor itu setelah kata Ustadz Ari kemarin ada apa namanya tadi, layar itu proyektor. Itu biasa santri setiap malam Ahad tuh nuntut. Apa tuntutannya? Ustaz, nonton ini dong Ustaz. Nonton apa? Nonton Muhammad Al-Fatih. Ya, kita kasih nonton Muhammad Al-Fatih jam setelah Isya. Ternyata anak lihat dengan sembunyi-sembunyi mereka nonton drakor. Muskilah. Ya, nonton bola Ustaz. Apa yang main Indonesia? Kalau Indonesia yang main wajib kita nonton kali itu. Wajib nonton. Yang nggak nonton ya nggak berdosa juga, Mas, nonton yang bisa berdosa. Ya, jadi kita nonton bola kalau di Bogor. Ustaz, ada Indonesia lawan Vietnam, Dad. Anak pribadi nonton nggak Ustaz Indonesia lawan timnas Indonesia? Anak kalau nonton pasti kalah. Makanya cara antum mengetahui Indonesia menang, antum lihat aja apakah anak nonton atau tidak. Kayak kemarin Indonesia lawan Thailand, menang Indonesia kan? Karena saya nggak nonton. Tiba-tiba, menarik nih finalnya lawan Vietnam, nonton kalah Indonesia. Ya mungkin seperti itu. Makanya ya seperti itu. Untuk yang cinta bola silahkan. Bola itu mengajarkan kita kepada kekompakan, ya. Nah, setelah antum ini belajar sorot pusing, kita refresh sedikit. Sepak bola itu mengajarkan kekompakan. Contohnya kekompakan apa? Antum lihat Ronaldo. Kenapa Ronaldo itu bisa umur 40 hat-trick? Meskipun hat-tricknya satunya dan penalti. Karena dari kecil dia itu selalu berlatih istiqomah di dalam gym, nge-gym, olahraga, lari dan seterusnya. Maka di umur 40, lihat, umur 40 pemain bola yang lain pasti gemuk, gendut, terus kemudian ini udah tua. Ronaldo masih seperti itu aja. Karena dia istiqomah, rajin di dalam berolahraga. Kita juga kalau rajin dan istiqomah, menghafal Al-Quran, belajar dan seterusnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersukses. Apa itu orang sukses? Coba tak tanya, apa itu orang sukses? Sukses itu orang yang mampu menggapai keinginannya, itu namanya sukses. Orang yang bisa menggapai keinginannya itu adalah orang yang sukses. Berarti kalau dia punya 500 juta duitnya, Ustaz, apakah itu sukses? Belum tentu. Boleh jadi keinginannya 1 triliun. Kan? Berarti cara kita menjadi orang sukses lah dengan cara tidak memperbanyak keinginan. Kan tadi pertanyaannya, sukses adalah orang yang menggapai keinginannya. Berarti kalau tidak ada keinginannya, berarti dia telah menjadi orang yang sukses. Tapi orang Islam pasti banyak keinginan. Yang pertama, keinginan yang paling utama adalah ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, keinginan kita yang ada di sini adalah menghafal Al-Quran. Berarti kalau belum menghafal Quran 30 juz, berarti belum sukses. Iya, belum sukses namanya, belum menghafal 30 juz. Selesaikan 30 juz. Dan tak katakan kepada antum yang sudah terjun kepada Al-Quran, sebelum menyelesaikan 30 juz pasti akan ada penyesalan. Sebelum ya, ada ketidaktenangan, ketidakpuasan seumur hidup antum. Ada ketidakpuasan itu. Makanya sebelum
berkepala 2, berkepala 3, masih berkepala 3 itu umur 30, udah umur ini, usahakan dari sekarang tetap istiqomah ngaji, menghafal, murojaah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memberikan ketenangan pada diri kita. Enak kalau nanti 30 juz mungkin. Enak ya pas mulai itu tinggal dilihat bentar seperti itu. Itu nikmatnya. Makanya kita selalu berdoa pada Allah semoga kita yang di sini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hafal 30 juz mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya, udah 15.08. Kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan belajar tentang langsung ke halaman keempat minggu depan. Jadi enak sorobnya sekali sepekan. Semua pelajaran sekali sepekan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, jadi setelah belajar seperti ini ininya ya, biar enak kayaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal.